Selanjutnya saya mau memberi kesempatan kepada Pak Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, bagaimana nih Pak, bisa diceritakan nggak Pak dinamikanya dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis ini? Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diinikan sedikit. Saya dikasih tema adalah apa? Democratic Policing, polisi sahabat jurnalis. Ini, tetapi ya memang beberapa pemateri-pemateri dari awal juga sama dengan sesi pertama juga saya dengar dari luar lebih banyak mengarah kepada polisi. Terima kasih banyak. Ya, saya ya ini menandakan betul-betul seperti disampaikan beliau, ini menandakan bahwa memang alhamdulillah masyarakat masih percaya sama kita. Ya, terima kasih banyak. Masih percaya, insya Allah memang ke depan kami pun sama, kami juga mengakui bahwa kami juga akan berbenah diri, ya, teman-teman jurnalis, para penggiat-penggiat yang lain, Ibu Udin, ya, saya memang pernah dengar, saya baru jadi polisi pada saat itu tahun 96, ya. Intinya bahwa memang polisi di sini mau berbenah diri. Kita akan pelan-pelan ya berbenah diri. Betul, ternyata kami akui kami belum sempurna, tetapi di era bisa lanjut Mbak. Kita lanjut aja langsung. Mohon maaf ya Mas ya. Saya nggak usah terlalu ini. Ini era demokratis memang betul. Media ini saya tidak bisa hindari, kita tidak bisa sama-sama kita akui tidak bisa kita hindari. Ternyata media ini masuk ke pilar keempat, ya. Kami akui. Ya, memang betul. Kita akui media ini masuk. Alhamdulillah, saya orang divisi humas. Saya humas. Dengan masuknya pilar keempat media ini, berarti humas jadi top sekarang di kepolisian, ya. Dulu kami di divisi humas nggak dilihat oleh masing-masing. Ternyata setelah dengan adanya media ini masuk, betul-betul. Sekarang orang mau masuk humas susah sekarang. Masih. Lanjut Pak. Ini data media Indonesia, nggak usah terlalu kita sampaikan. Lanjut Mbak. Lanjut. Ini data dari Dewan Pers. Ini juga lanjut aja. Saya tidak bicara tentang ini, media konvensional bagaimana versus media sosial yang ada dengan perkembangan media sekarang ini. Polri sebagai organisasi negara terbesar kedua. Kami total ada 450.000 lebih personil, 4666 sekarang ini. Ya, tapi batas rasio jumlah penduduk 266 juta plus dibandingkan dengan jumlah polisi masih 1 berbanding 10 sampai 11. Jadi 1 berbanding 200-300 ya. Jadi 1 polisi ini menangani 200 orang, memang masih kurang. Tapi ke depan nanti kita mudah-mudahan. Tapi bukan itu, bukan data kualitasnya yang kita lihat. Kemudian lanjut Mbak. Ini. Di era saya ngomongin agak bingung karena saya diundang di sini pada zamannya Pak Tito Karnavian itu jadi Kapolri. Ternyata kemarin ganti. Sekarang Kapolrinya Pak Idam Aziz. Baru kemarin. Padahal saya diundangnya dimatiin aja. Saya diundangnya pada saat Pak Kapolri, tapi terus terang Pak Idam Aziz jadi Kapolri, udah jadi jenderal beliau, Jenderal Idam Aziz. Baru selama berdirinya Polri ini, karena dulu polisi itu setiap pergantian pimpinan itu masing-masing punya visi misi sendiri gitu loh. Ini kurang bagus ya. Kami akui. Saya kadang-kadang salut dengan teman-teman TNI. Melanjutkan visi misi yang ada, yang kurang itu diperbaiki. Itu yang betul. Inilah baru Pak Idam Aziz. Jadi visi misi profesional, modern dan terpercaya dengan 3 pilar. 3 pilar lagi. 3 pilar ini saya juga humas bangga. Selama berdirinya Kapolri tidak pernah namanya masuk di situ adalah namanya manajemen media. Beliau sudah berpikir panjang Pak Tito Karnavian pada saat itu. 3 pilar utama. Yang pertama, bagaimana memperbaiki kinerja kepolisian. Kinerja anggota. Yang kedua,
memperbaiki kultur budaya yang suka korup, yang suka nakal seperti penanganan punya Bu Udin ya, itu nakal hasil. Sampai dengan sekarang masih banyak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen media. Di Demokratis salah satu buku tulisan Pak Tito Karnavian, kami akui Pak Tito adalah orang pinter. Terus terang, beliau di 87 adalah Adi Makayasa ranking 1. Ya, kami dari perpindahan 82 ke 87, dari 87 itu jauh sekali. Tetapi semua senior mengakui bahwa memang bagus ke depan. Salah satunya adalah Democratic Policing sebagai paradigma pemolisian pada era demokrasi. Ini buku dari Pak Tito. Dengan membangun landasan filosofi mengenai di pemolisian yang semuanya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan hak ECOSOC sebagai salah satu konven hak asasi manusia yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial, budaya setiap manusia. Oleh karena itu, Democratic Policing merupakan konsep pemolisian yang mengacu pada orientasi utama penegakan hukum atau rule of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ya, ini kemudian dibuatlah satu. Ini mengacu pada Perkap nomor 8 tahun 2008 tentang implementasi prinsip standar HAM dan penyelenggaraan tugas Polri. Ini adalah dasar kami. Ya, lanjut Pak. Peran Humas Polri dalam mengimplementasi manajemen media. Kami agak sedikit membuka sedikit apa sekarang Humas. Humas Polri sekarang udah Humas zaman now, bukan lagi Humas zaman seperti dulu. Ya, bukan. Lanjut Pak. Dulu zaman awal. Sekarang kami udah masuk fungsi utama. Ini penguatan dengan Kapolri yang baru yang kami sampaikan tadi, bahwa Pak Idam Aziz bukan membuat visi misi sendiri, tetapi penguatan promoter yang ada. Jadi apa yang menjadi visi misinya Pak Tito Karnavian itu tinggal dikuatkan sekarang. Ya, ada 7 program prioritas yang beliau sampaikan. Kalau di dalam Pak Idam Aziz itu ada 3 pilar, tapi ini 7, tapi mencakup semua yang 3 tadi. Penguatan saja. Salah satunya nggak lari, manajemen media. Ya, mungkin yang pertama mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kemudian penataan kelembagaan. Tapi saya bicara di sini adalah manajemen media. Berarti beliau memang masih ekspert, masih berpikir bahwa memang media ini penting. Lanjut. Kemarin setelah acara di DPR, ya, beliau sempat doorstop. Yang pertama disampaikan pada saat doorstop beliau jadi Kapolri, ini kalimatnya, Pak Idam Aziz. Terima kasih kepada teman-teman media. Mari kita membangun kerjasama dan harmoni ke depan. Karena teman-teman sama kami adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Teman-teman adalah mitra strategis Polri dengan media atau teman-teman jurnalis. Ini kalimat pertama yang disampaikan oleh Pak Idam Aziz pada saat selesai fit and proper test kemarin di Komisi 3. Lanjut. Ya. Di dalam skala prioritas yang disampaikan oleh mulai dari Pak Tito di pilar ketiga, kemudian di Pak Idam Aziz di prioritas kelima, ya, tentang manajemen media, dimajukan di poin pertama di dalam manajemen media adalah strategi manajemen media. Di poin pertamanya adalah bagaimana kita networking dengan teman-teman media konvensional. Ya, ini poin pertamanya. Strategi itu adalah bagaimana kita caranya bisa networking. Apa implementasinya yang kita lakukan? Ya, sekarang ini kita lakukan visit. Ya, dengan kepemimpinan Pak Iqbal sekarang sebagai Kadif Humas, kita lakukan visit langsung ke media-media. Diwajibkan dan diharuskan semua humas sampai dengan kewilayahan untuk mendekati media yang ada. Media adalah teman kita. Jangan kita jauhi, kita butuh dia. Ya, ini sejak zamannya Pak Tito, diperkuat lagi dengan Pak Idam Aziz, bahwa media adalah strategi pertama yang harus kita laksanakan. Bagaimana kita bisa bernetworking sama mereka. Lanjut Pak. Tadi disampaikan tentang MOU dengan Dewan Pers. Betul, memang sudah kita laksanakan. Ada 4 poin ruang lingkup di dalam MOU tahun 2017 itu. Yang pertama adalah
pertukaran data dan atau informasi. Ya Mas ya, di dalam MOU dengan Dewan Pers. Yang kedua, koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers. Yang ketiga, koordinasi di bidang penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tetapi sangat disayangkan, kami mengakui MOU ini masih belum efektif karena belum ada aturan perjanjian. Aturan atau perjanjian kerjasama yang mengatur secara teknis, Mas. Yang tadi Mas sampaikan itu, memang betul. Kita akui ini tuh bagus sekali MOU, tapi masih sangat kurang. Ya, mengatur secara teknis tentang pelaksanaan kegiatan dari 4 ruang lingkup situ. Siapa berbuat apa, belum ada juklaknya, belum ada juklapnya, ya, petunjuk pelaksananya, petunjuk lapangannya, SOP-nya, bahkan usulan beliau buat peraturan Kapolri tentang ini. Ini masih sangat kurang. Ya, kami harapkan ke depan nanti mungkin teman-teman AJI atau teman-teman dari mari sama-sama kita duduk lagi bersama dengan Dewan Pers, kita buat bagaimana sih petunjuknya sebenarnya. Karena ini bagus sekali mau ini. Lanjut. Ini kemitraan kami dengan media sosial, lagi dengan media-media atau visit media kami tadi sampaikan. Ya, ini setiap minggu kami mengunjungi semua media-media yang ada. Yang ini khusus di Mabes Polri, kemudian kita wajibkan para Kabid Humas 34 provinsi yang ada di daerah untuk tetap berkunjung. Banyak kegiatan kita lakukan. Lanjut Mas. Ini kita duduk bareng. Saya tadi cerita sedikit sama Mas ya. Ya, kami duduk bareng dengan media asing. Kemarin waktu kasus Papua, terus terang kami dihujat, negara ini dihujat oleh media-media asing yang ada di luar, ya, tentang jeleknya Papua, bahwa kita tidak menangani Papua dengan baik, warga Papua tertindas, goalnya adalah referendum, dan itu yang memang mereka inginkan, karena akan ada sidang PBB, minta supaya Papua itu lepas, itu media-media asing yang ada. Nah, kemarin kami duduk bersama, ya, Pak Kadif Humas langsung inisiatif kumpulkan mereka duduk bersama. 2 hari kemudian kami undang, kami bawa langsung ke Papua sana. Seluruh ada 12 berita asing yang ada di Indonesia, kami bawa ke Papua. Kami perlihatkan langsung ke Sorong, Wamena, Jayapura. Kami perlihatkan sebenarnya ini loh yang terjadi di sana. Kalian boleh tanya langsung ke masyarakat sana. Jangan kamu tulisnya yang jelek-jelek. Yang katanya. Kita kasih lihat langsung. Tetapi yang kami minta, kalau jelek, katakan jelek. Kalau bagus, katakan bagus. Karena ini untuk bahan kita. Ya. Dan alhamdulillah di PBB Indonesia menang. Bahkan tidak boleh masuk perwakilan dari OPM untuk masuk ke PBB. Dari berita-berita teman-teman dari berita asing. Lanjut Mas. Lanjut. Ini kita kopi bareng dengan Pemret. Ini hampir setiap 2 minggu sekali kita lakukan. Dengan teman-teman wartawan sama juga. Ya, kita sudah sampai disampaikan kepada para Kapolda, 34 Kapolda yang ada di Indonesia, untuk tetap laksanakan kegiatan coffee morning, sarapan pagi dengan wartawan. Ini salah satu bentuk kita untuk kedekatan kita dengan para media. Lanjut. Ini sekarang kita kembali tentang kekerasan, ya Mbak ya. Saya dengar sedikit. Kita akui bahwa banyak benturan anggota dengan para jurnalis di lapangan. Kami mengakui. Kami sudah lakukan banyak tindakan kepada anggota. Ya, tindakan ke sana. Tetapi kalau kita coba diam saja dan mengakui tanpa satu ada inovasi yang bagus untuk bisa menghilangkan, ya, kejadian-kejadian hampir setiap tahun seperti tadi dipaparkan oleh beliau. Tahun 2018 64 kasus Mas ya. Nah, ada upaya yang kami laksanakan. Kami mengharapkan dan kami cepat ambil inisiatif dari Divisi Humas karena menyangkut jurnalis berarti hubungannya dengan kami. Ya. Tanggal 26 kemarin, 26 Oktober, tapi saya sangat disayangkan dari AJI mungkin kurang ini ya, teman-teman AJI sama JTI. Kami melaksanakan pelatihan simulasi tentang unjuk rasa. Yang hadir 25 media nasional. Ya, TV, online, radio, semua yang ada, media di ini. Kemudian disaksikan oleh teman-teman Kontras.
sama satu lagi kalau nggak salah dari Independen, Abdesti, ya. Untuk apa pelatihan itu? Jadi pelatihan penanganan unjuk rasa dengan melibatkan teman-teman dari media. Biar media tahu, teman-teman media tahu, saya ini berdiri di mana pada saat kondisi hijau, eskalasi pertama, masih aman. Saya berdiri di mana? Kemudian eskalasi kedua, kita katakan kuning, sudah mulai rame. Teman media harus berdiri di mana? Sampai dengan eskalasi tingkat tinggi, yang namanya merah. Teman-teman media harus di mana? Karena selama ini terjadi, tidak ada aturan SOP di situ peliputan. Sampai dengan hari ini belum ada. Kami akui, sampai dengan hari ini standar operasional prosedur itu belum ada. Kemarin sudah kita lakukan pelatihan, simulasi. Yang kami harapkan di sini, pembuatan SOP ini bukan polisi yang membuat. Kalau kami membuat gampang, 3 hari ini kami buat bisa. Yang kami inginkan adalah keterlibatan teman-teman dari wartawan, perusahaan media, dari teman-teman AJI, ya, yang peduli dengan media dalam hal ini. Semua mungkin, kalau bisa 10 yang ada di situ, hadir semua, duduk kita sama-sama, kita rumuskan siapa berbuat apa. Ngerti maksud saya? Siapa berbuat apa? Polisi ini berbuat apa pada saat kondisi ini? Wartawan atau jurnalis berbuat apa pada saat kondisi itu? Biar sama-sama ke depan kita hindari terjadinya kekerasan terhadap teman-teman jurnalis. Bisa tahu yang salah ini apa, nanti ada hukumannya, pidananya apa. Itu Mas, mungkin Mas Haji, ya. Itu pertama. Yang kedua, kami coba berinovasi. Teman-teman media di lapangan akan kami buatkan rompi. Rompi ini untuk bisa tahu kita bahwa ini teman media. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman boleh berpikiran, nggak mungkin. Tidak dan tidak, harus bisa. Bahkan kami akan siapkan helm. Ya, untuk menjaga pribadi daripada teman-teman. Karena kondisi pada saat itu sama-sama dengan kondisi yang emosi yang tinggi. Baik pendemo maupun anggota. Tetapi dengan melaksanakan SOP yang sudah ada, seperti saya sampaikan tadi, kemudian ada tandanya, bukan cuma tanda yang kecil lari hilang, yang kadang-kadang terus terang kami akui, polisi, petugas BRIMOB di lapangan dengan kondisi emosi yang tinggi, nggak tahu ini wartawan siapa. Apakah wartawan karena tidak ada tanda pengenalnya, atau memang ini orangnya yang unjuk rasa gitu. Dengan kondisi ini. Tapi mudah-mudahan dengan adanya SOP ini, ada tanda-tanda yang bisa kita berikan kepada teman-teman media. Kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman media. Kita sosialisasi kepada mereka. Saya harus berbuat apa, ya, apa, siapa berbuat apa, insya Allah kita akan coba nanti menghilangkan. Itu mungkin teknis kita, Pak. Ya, SOP ini. Lanjut. Ini kemarin kita laksanakan pelatihan dengan teman-teman dengan simulasi di Kor Brimob Kelapa II. Ya. Tanggal 26 Oktober kemarin, ini diikuti oleh 25 media, baik itu TV, radio, koran, dan media online. Kemudian Ketua Amnesty Internasional dan Kontras. Ya, lanjut. Dari kesimpulan yang ada, semua yang kami sampaikan ini, yang pertama dalam setiap pelaksanaan Polri telah menjalankan prinsip democratic policing yang mengedepankan penghormatan terhadap HAM. Ya, dengan ini secara konseptual tertuang dalam Perkap 08 tahun 2009. Yang kedua, manajemen media merupakan salah satu program prioritas Kapolri dengan menempatkan media sebagai mitra strategis seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kapolri yang baru. Kemudian telah dilakukan berbagai upaya untuk memposisikan polisi sebagai sahabat jurnalis, baik melalui MOU antara Polri dan Dewan Pers maupun kegiatan formal dan informal lainnya seperti visit media, ngopi bareng, informal meeting dan pers gathering. Yang terakhir, perlu duduk bersama. Ini yang kami harapkan antara Polri, Dewan Pers, perusahaan media, jurnalis, stakeholder dari teman-teman yang ada semua yang di sini, yang terkait menetapkan hal-hal teknis yang perlu disepakati. Yang paling terakhir kami harapkan, Mas,
apabila ada permasalahan, tolonglah kami ini Humas Polri, kami adalah penjembatan teman-teman semuanya, baik itu dari AJI. Kalau memang ada permasalahan-permasalahan tentang para teman-teman jurnalis, Humas siap, ya, Humas siap dijadikan jembatan untuk bisa ke institusi Polri. Kapanpun kami siap. Mau melapor, sebelum melapor silakan Mas, datang ke Humas dulu Mas. Kami akan buat laporan adanya anggota kami yang dianiaya oleh petugas. Biar kami bisa temani, kami arahkan nanti gimana yang terbaik. Jadi jangan kami mengharapkan, walaupun boleh bergerak sendiri silakan, tapi tolong ajak kami. Kami adalah temannya media semua. Ya. Begitupun dengan penanganannya, kalau memang nanti ada hal-hal yang memang anggota atau reserse yang kurang aktif dalam penanganan atau kurang care dalam menyidik kasus itu, tolong sampaikan ke Divisi Humas. Mungkin teman-teman Aji semua, karena beliau udah kenal, dengan saya punya pimpinan pun udah kenal, dengan Mas Dedi. Ya. Enggak usah Mas, Divisi Humas Mas. Datang ke Divisi Humas, kami punya memang tempat pengaduan khusus. Kita siapkan untuk semuanya itu. Ya, jadi jangan bergerak, kita mengharapkan bukan jangan bergerak sendiri. Kami mengharapkan ajaklah kami Divisi Humas, kami adalah rekan teman-teman semua. Ya, kami siap. Kalau perlu kami dampingi di situ sampai dengan selesai. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusri. Jadi bisa minta tolong didampingin ya Pak ya, kalau melapor lagi ya. Biar nggak dilempar-lempar tadi Mas Asmito. Oke, selanjutnya saya mau mempersilakan Pak Kolonel Azhar. Pak Kolonel Azhar ini Kabid Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di TNI. Bapak S1 dan S2-nya hukum semua ya Pak. S1 dari Unsyah Aceh, S2 dari UI. Silakan Pak Kolonel Azhar. Saya tidak khawatir meninggalkan kursi karena ini bukan masa-masa perebutan kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebenarnya kalau saya mau jujur, saya dulu baru selesai kuliah, saya jatuh hari ini wisuda, saya langsung berangkat Jakarta dan saya langsung buat lamaran ke majalah Tempo, majalah Forum Keadilan, tapi mereka nggak panggil saya sampai hari ini. Ternyata kesimpulan saya lebih susah menjadi wartawan jurnalis daripada jadi tentara gitu. Nah, saya nggak ngerti sampai hari ini nggak pernah dipanggil. Di beberapa instansi lain hampir semua dipanggil. Jadi mungkin syarat saya agak ngerti itu. Oh ya, ini hari ini dipanggil Haji. Baik, saya akan menyampaikan tentang komitmen TNI dalam penegakan hukum kasus kekerasan terhadap jurnalis. Di sini saya lihat mengakhiri impunitas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kami nggak tahu kapan kami memulai ini ya, memulai impunitas. Perasaan saya selama saya jadi orang hukum di lingkungan TNI. Belum ada laporan yang alat buktinya cukup kita nggak tindak lanjutin. Belum ada tuh. Nggak ada impunitas siapapun tentara itu ada impunitas untuk tidak diajukan ke pengadilan. Bahkan hak Panglima TNI aja, hak oportunitas lah seperti hak Jaksa Agung itu untuk menghentikan perkara demi kepentingan militer pun tidak pernah dilakukan tuh. Karena semua orang mau penerbang sekalipun yang dididiknya mahal itu juga diproses. Nggak ada orang yang kebal dalam tanda kutip kebal terhadap hukum. Baik. Lanjut. Kita kalau baca peran PES ini, saya baca tadi malam tuh karena baru dapat perintah tadi malam, saya lihat peran PES ini kalau betul-betul dijalankan ini jadi kaum sufi semua. Jadi kaum sufi dan tempatnya di surga lantai 7 Presiden Suite Room. Iya, mungkin Mas Udin tempatnya di sana karena mungkin beliau jurnalis yang idealismenya cukup bagus gitu kan. Tapi saya kalau teman-teman baca ini, kita baca ini semua memperjuangkan keadilan dan kebenaran yang terakhir perannya, ini luar biasa mulia ini. Udah nggak ada lagi tugas lain yang lebih mulia dari ini. Betul nggak? Saya seringkali menggunakan PES karena saya mohon maaf aja, ini tidak melebay-lebaykan juga. Saya sejak SMP kelas 3 di Aceh 35 tahun yang lalu, saya sudah langganan koran dengan 5 orang teman saya. Karena nggak sanggup beli koran sendiri kan. Jadi uang jajan tuh 5 orang kami itu beli langganan koran. Apalagi zaman itu kan ada banyak cerita bersambung. Kalau kita nggak baca itu perasaannya ada yang hilang. Sama dengan orang baca Kopingho kan. Orang baca Kopingho malam-malam bisa gedor rumah orang. Nah itulah saya memang sangat dekat dengan media dari kecil.
Jadi artinya kalau saya baca ini tadi malam tuh waduh luar biasa. Nggak ada lagi orang yang lebih sufi dari ini. Saya dulu pernah memperjuangkan orang yang tanahnya ditaruh kuburan pemindahan kota wisata. Tanahnya ditaruh kuburan. Kebetulan ibu itu janda. Dia minta tolong saya. Saya masih kapten waktu itu. Jadi bagaimana saya mau memperjuangkan dia. Saya tahu perusahaan Konglo ini di belakangnya siapa gitu. Banyak senior-senior yang sudah pensiun ada di belakang mereka. Apa yang saya lakukan? Saya minta forum keadilan, Panji Masyarakat untuk turun ke lapangan. Saya suruh bikin berita dan dibayar. Karena di akhir tulisan reporter itu dia tulis di bawahnya gini. Ibu ini didampingi oleh adiknya, disebut nama saya. Tapi kan nggak dimonitor oleh tentara, nggak monitor itu tulisan. Terus ditelepon. Orang BBC London menelpon forum keadilan, dia tanya nomor telepon saya, dia telepon saya. Saya wawancara dengan BBC, terus nggak lama kemudian dibayar. Dan saya tidak dibayar oleh ibu itu. Ya artinya saya beberapa kali saya menggunakan media memang untuk hal-hal yang positif. Tidak pernah saya menggunakan media untuk pencitraan. Pernah sekali saja untuk pencitraan dan sampai hari ini saya ada penyesalan. Ya pada saat saya KKN dulu kuliah kerja nyata waktu kuliah, saya senang bikin pembaca menulis. Saya bikin pembaca menulis. Saya bilang sama kepala desa saya yang tempat saya kuliah kerja nyata itu, saya bikin tulisan bahwa anak KKN yang ada di kampung dia sebut nama saya bertiga, itu luar biasa bagus. Dan saya dapat nilai A. Dan menurut saya itu pencitraan yang sangat tidak patut dilakukan oleh orang-orang akademik. Walaupun saya berbuat bagus, tapi tidak boleh dengan cara-cara seperti itu. Itu aja menurut saya tidak patut kita lakukan. Lanjut. Kemerdekaan pers ini kalau kita bilang memang wujud kedaulatan rakyat yang dijamin. Itu konsideran di dalam undang-undang pers. Dan setiap orang termasuk prajurit wajib menghormati kemerdekaan pers. Nggak ada kecuali. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat itu dijamin konstitusi. Tentara juga wajib. Kalau saya bilang Pak, tentara ini jangankan melawan pers sebenarnya. Sekarang kalau saya bilang nanti saya akan bacakan 8 wajib TNI. Saya nggak melebay-lebaykan. Lanjut. Kita memang sudah buat seperti yang dari Mabes Polri, kita sudah buat PKS, itu tindak dari MOU. Kalau Polri belum tindak sampai PKS. Kita dulu momentumnya sebenarnya yang kejar-kejar itu bukan Dewan Pers, tapi kita yang kejar-kejar Dewan Pers untuk segera waktu itu penandatangan MOU pada saat Hari Pers 9 Februari ya. 9 Februari kita tindak lanjut MOU, setelah MOU kita tindak lanjut dengan PKS. Dan komitmen Panglima TNI terhadap ini dulu kita dikejar-kejar zaman Pak Gatot. Bukan Dewan Pers yang terlalu aktif, justru kita aktif. Lanjut. Ini tadi disampaikan Letkol Robert nih Angkatan Udara pas jatuhnya pesawat itu. Terus ini ada 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan. Saya ingin gambarkan begini. Di tentara bukan persoalan 3 bulan, 6 bulan itu. Persoalannya itu catatannya sampai ini Pak, dia boleh naik apa saja pangkatnya, tapi catatannya tidak pernah hapus. Dan itu dalam masa 3 bulan ini, basiskan dia dihukum 3 bulan, tapi prosesnya 1 tahun. Itu sudah nggak ada jabatan, remunerasinya sudah tidak ada. Bapak Ibu pasti tahu berapa gaji tentara. Tentara sekarang dia ngandalinnya remunerasi. Kalau gaji pokoknya udah potong BRI, udah potong koperasi, udah habis. Iya, itu penderitaannya nggak ada, luar biasa itu bukan 3 bulan, bukan persoalan 3 bulan. Dan sekarang kita zaman sekarang orang dari filosofi hukum pidana, orang bukan lagi kita mendewa-dewakan penjara, enggak. Mungkin kalau teman media kan tahu berita-berita di Belanda orang nggak ada lagi penjara yang disewakan ke negara-negara Skandinavia. Itu bukan berarti nggak ada penjahat di Belanda. Tapi diselesaikan secara damai, diselesaikan dan tidak dihukum, tapi kerja sosial segala macam. Jadi nggak ada lagi mendewa-dewakan penjara, karena penjara dalam konteks ilmu kriminologi itu bahkan tempat pelatihan penjahat. Penjahat-penjahat yang gagal belajar dengan penjahat-penjahat yang senior. Iya, dan itu memang, dan di dalam ilmu kriminologi disebut itu. Dan kita lihat begitu banyak residivis, begitu banyak residivis. Jadi Mas, ini luar biasa. Tentara ini kalau sudah begini nih, dia jalan pun tuh nggak tegap lagi, langkah tegap udah susah tuh. Satu keluarga itu nggak bisa tidur Pak. Tapi bukan hanya tentara, saya pikir siapapun yang ditetapkan tersangka, dipanggil saksi saja sama Bareskrim, itu 3 hari 3 malam nggak bisa tidur. Tugas saya Pak, jabatan saya dari dulu itu bagian pembelaan, bantuan hukum.
Jadi kalau ada terdakwa itu jam 3 malam, jam 2 malam telepon biasa itu. Dan dia nggak bisa tidur. Makanya saya pribadi sering kali katakan bahwa orang yang melakukan kejahatan itu nggak pernah tenang. Tidak akan pernah tenang pelaku kejahatan. Maka dalam hukum dikenal daluarsa. Misalnya kasus Udin, misalnya kalau kita bicara normatif, 18 tahun itu daluarsa. Tapi apakah pelaku ini tenang? Nggak akan pernah tenang. Makanya hukum kenapa daluarsa dia tidak dihukum lagi? Pertama memang alat buktinya udah masalah. Tapi yang paling prinsip adalah dalam masa 18 tahun dia dianggap sudah dihukum. Dalam masa 18 tahun dia lari itu dianggap dia sudah dihukum. Makanya saya sering kasih anekdot begini. Ada namanya Slamet bunuh orang di Jakarta. Dalam pikiran dia kalau bunuh orang habis bunuh dia lari ke Solo. Di Solo ada tulisan selamat datang, dia ketakutan. Iya, karena apa? Nggak ada penjahat. Kenapa ada banyak penjahat yang yang menyerahkan diri? Nggak tahan tuh, panas tuh. Kalau saya sering bilang begini, kalau ada ketua koperasi atau pemegang kas uang didatangi sama komandan atau atasannya, begitu datang padahal komandan mau silaturahmi. Tapi karena uang itu sudah digunakan sama dia, itu udah nggak tenang tuh. Langsung dia mohon ampun komandan. Ya kan, padahal belum ditanya, belum apa. Artinya, camkan sama saya, tidak pernah ada penjahat itu yang tenang, nggak ada. Nggak akan pernah ada. Jadi jangan pikir bahwa ini misalnya ada yang pukul wartawan, misalnya nggak diproses, dia juga akan pernah tenang. Kalau saya begini kadang-kadang ini dengan tidak menafikan persoalan ini. Kalau saya pernah mobil saya dihancurin, diambil uang, diambil laptop segala macam diambil. Terus dalam pikiran saya nggak cari orang itu. Dalam pikiran saya mungkin saya kurang zakat nih. Iya, saya introspeksi diri. Tapi tidak juga dalam konteks ini kalau dia kejahatan yang serius. Itu tetap kita harus proses dia misalnya. Tapi artinya ada hal-hal yang lain bahwa kita harus akui bahwa dia tetap dihukum, dia tetap akan terhukum seumur hidup. Makanya kenapa orang menyerahkan diri? Kenapa? Salah satu alasan kalau kita baca rancangan KUHP baru dulu. Di sana ditulis kenapa orang perlu dihukum? Untuk menghilangkan rasa bersalah pada dirinya. Bukan untuk penjeraan saja. Kan orang bilang untuk penjeraan. Untuk efek cegah bagi yang lain. Tapi salah satu yang paling penting adalah untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang terhukum. Saya pernah pegang kasus, ada 3 orang jenderal. Ada persoalan travel check. Miranda Gultom. Begitu orang PDI Perjuangan semua sudah diproses, 3 jenderal ini nggak diproses. Tapi tahu-tahu ditahan dia. Karena berita di media ini kok tentara ini praksi TNI nggak ditahan. Langsung perintah Panglima tahan. Begitu tahan saya bilang, mohon izin jenderal, kita ajukan penangguhan penahanan aja. Dia bilang enggak, saya lebih tenang di sini. Dia enggak berani baca media, dia enggak berani lihat TV. Enggak berani lihat media, enggak berani baca koran. Karena merasa bersalah, dia pingin di situ. Dan terakhir memang setelah setahun keluar, dia lebih tenang daripada dia tidak dihukum gitu. Maksudnya sama dengan Tommy Soeharto. Yang temannya itu, yang guru dulu, dia sudah dihukum, Tommy Soeharto lari-lari, pasti lebih stres. Terakhir ditangkap juga gitu kan. Lanjut. Ini kan 8 wajib TNI ini tiap hari nih. Tiap hari di tentara ini dibacakan tiap pagi dan diulangi oleh si peserta apel. Saya misalnya ngambil apel, saya langsung baca ini. 8 wajib TNI, diikuti tuh. 8 wajib TNI. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Terhadap rakyat aja ramah tamah, bagaimana dengan wartawan? Ya kan? Bersikap sopan santun terhadap rakyat. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. Kalau di tentara, Bu, saya nggak tahu di sipil. Di mana saja mungkin saya nggak pernah dengar. Kalau saya pacaran misalnya masih muda, pacaran nggak janji kawin, pacar saya lapor ke kantor diproses. Diproses, dipidana. Pidananya sangat ekstrim, Bang. Ekstrimnya gimana? Ditanya, kamu waktu pacaran pernah pergi kemana aja? Pernah pergi ke Ancol misalnya. Kemana aja? Kemana lagi? Bioskop. Di bioskop ada pegang-pegang tangan. Ada. Itu udah kena 281 tuh. Merusak kesusilaan di muka umum. Iya. Dan nggak ada di tempat lain tuh. Saya kadang-kadang pembelaan saya bilang di Bali itu gila lagi saya bilang. Betul nggak? Di mana-mana gila lagi saya bilang kalau hanya pegangan tangan ciuman itu udah biasa kan kita lihat pemandangan sehari-hari. Tapi di tentara itu nggak ditolerir tuh. Menjunjung tinggi kehormatan wanita. Menjaga kehormatan di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan senantiasa tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, menjadi contoh dan melapori usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Artinya, tiap hari itu doktrin namanya. Doktrin kita. Tentara itu seganas-ganasnya begitu dilapor ke komandannya, hilang tuh premannya itu.
Nggak ada. Betul. Karena dia potong remunerasi, diskorsing dia jabatannya, habis dia. Udah, karena kehormatan tentara dihukum 2 tahun, tidak dipecat dia nggak banding. Dihukum 1 hari dipecat dia pasti banding. Karena dia perasaannya hidupnya itu nggak bisa kecuali dia jadi tentara. Kehormatan dia seolah-olah di situ. Dia sudah betul-betul menyatu dengan itu. Jadi kalau ke sininya, mungkin waktu diangkat yang di Medan itu, saya nggak ngerti persis. Memang pada saat itu terjadi penertiban rumah, terjadi perlawanan. Ada teman kita wartawan di situ, saya nggak tahu. Kalau menurut saya telepon auditornya tadi, katanya sih nggak mengeluarkan kartu anggotanya, tapi saya nggak tahu persis. Yang jelas kita pastikan tidak ada impunitas, pasti diproses. Lanjut. Ini untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar. Setiap jurnalis harus mempunyai moral yang baik, profesional dan tidak melanggar kode etik. Berita bohong, fitnah, sadis dan cabul pemicu kekerasan terhadap jurnalis. Kita juga nggak mungkin juga kan teman-teman jurnalis, saya tanya, jujur nggak jurnalis nih, pasti nggak berani ngomong juga. Saya kalau ditanya tentara bagus nggak, saya juga nggak berani bilang bagus semuanya. Betul nggak? Pasti ada oknum yang pesanan, catering. Pasti itu. Saya sendiri mohon maaf aja. Pada saat saya kapten diberitakan, tau nggak? Diberitakan di harian sore waktu itu, harian Sinar Harapan, diberitakan prajurit Kostrad, dia sebut saya, padahal saya bukan Kostrad, merusak rumah Jompo. Itu Panglima TNI kesempatan pertama pas pimpin rapat bilang tangkap orang itu, pecat. Dibilang saya merusak rumah Jompo. Besoknya lagi masuk di TV salah satu TV, saya TV, dia bilang bahwa saya mengaku merusak rumah Jompo. Padahal rumahnya nggak ada, Jompo nggak ada. Oh, itu sadis itu memang. Itu saya nggak habis pikir. Radar Bogor juga tiap hari memberitakan itu. Sehingga pada saat saya pernah duduk di Jalan Biak itu lagi makan, ada bapak-bapak bilang, kamu tentara ya? Siap, saya bilang. Itu kurang ajar itu katanya. Ada Kapten Asar itu merusak rumah Jompo, itu saya tuh. Saya lepas dari sini, saya bilang, saya Pak ini, kamu di koran dibilang kamu ditahan. Bayangkan tuh, kalau saya cerita itu lama. Tapi saya dibilang menurut pengakuan Kapten Dasar, masuk majalah Gatra dibaca sama mertua saya di Medan, langsung dia terbang ke sini, dia pikir saya ditahan. Padahal nggak ada saya ditahan. Orang saya nggak berbuat. Kalau saya cerita panjang nih, nggak cukup waktunya. Iya, saya kadang-kadang kepikir juga, waduh, kok bisa kawan ini? Dari mana ilmunya dia bisa merekayasa seperti itu gitu. Kalau model bohong yang dilakukan oleh Janet Cookie ya, yang majalah Washington Post, itu masih bisa dipahami. Dia membuat seperti fiktif gitu. Dia bilang bahwa ada anak kecil 8 tahun sudah kena heroin. Wali kota begitu baca itu, kok ada nih anak heroin, mau bantu. Ada LSM sosial mau bantu, tahu-tahu nggak ada orangnya. Karena itu fiktif. Walaupun dia dapat penghargaan, si reportase ini dapat penghargaan dari jurnalis gitu, dari dari kalau di sini misalnya dari Dewan Pers dapat, padahal itu cerita fiktif. Terakhir memang mereka mengaku dan minta maaf. Artinya kalau itu bohong tidak begitu berbahaya. Tapi kalau disebut saya merusak rumah Jompo, apa nggak bahaya kali itu? Dan semua orang stres. Karena apa? Saya pada saat dipanggil sama atasan saya, kok ke kantor karena sore. Seluruh kolonel nggak ada yang bergerak sampai pagi besok memeriksa kita. Bayangkan tuh tanggapannya terhadap media itu begitu cepat. Dan nggak ada yang boleh pulang tuh. Padahal banyak yang nggak bawa anduk, nggak bawa sabun tuh. Jadi artinya sangat cepat dia respon media. Padahal sangat berbahaya kalau media itu bohong. Itu bisa jadi pemicu. Tapi kalau kita kan nggak mau egg rating, kita nggak mau main hakim sendiri. Saya ingin menggugat waktu itu, menggugat secara perdata atas kerugian saya. Tapi atasan saya bilang nggak usah. Kita legowo aja katanya, nggak usah gugat-gugat. Iya, tapi maksudnya saya nggak habis pikir bagaimana kerja dia. Menurut keterangan Kapten Dasar, kapan saya ngobrol sama dia? Dia nggak pernah ngobrol sama dia, dia bisa bikin begitu. Tapi saya pikir tidak semua. Makanya saya bilang saya masih cinta pers, tapi ada 1-2 oknum yang bisa. Dan saya bayangkan memang nggak sanggup juga. Dewan Pers atau siapapun, di mana lembaga manapun, ada profesi yang memang dalam tanda kutip nakal. Jangan profesi itu, profesi hakim saja. Ya kan, banyak sekali oknum-oknum seperti itu. Jadi bukan hal yang luar biasa. Kita nggak mungkin menjadi manusia suci semua. Baik, saya pikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Pak Kolonel Laser. Kemudian yang terakhir saya memberi kesempatan kepada Bapak Ming Kwok Lim dari UNESCO. Bapak Ming ini akan memaparkan soal bagaimana sih dukungan dunia internasional terhadap upaya yang sedang kita jalankan di sini, yaitu penuntasan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Silakan, Pak Ming. Terima kasih kepada Mbak Andina. Terima kasih kepada komite dan juga panitia untuk acara hari ini dan narasumber yang lain di atas sini. Nama saya Ming Kwok Lim, saya penasihat untuk komunikasi dan informasi untuk UNESCO di Jakarta. Pertama-tamanya maaf ya kalau bahasa Indonesia saya agak aneh atau pelik. Saya bukan orang Indonesia ni. Jadi untuk UNESCO memang keselamatan jurnalis merupakan satu prioritas untuk organisasi kita. Dan kita mendukung keselamatan jurnalis melalui satu apa yang kita namakan rencana aksi keselamatan jurnalis dan isu impunitas. Dan hari ini 2 November merupakan hari anti impunitas terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dan ini merupakan salah satu daripada pilar. Bapak tadi ada 3 pilar. Rencana aksi PBB ini ada 6 pilar. Pilar pertama, awareness raising ataupun sosialisasi. Kedua, merupakan monitoring, reporting. Ketiga, merupakan riset, penyelidikan secara akademis. Keempat, untuk membangunkan standar internasional ataupun guideline-nya. Kelima, merupakan coalition building ataupun networking ya, dan itu merupakan 5 pilar yang kita selalu pegang. Dan pilar yang keenam merupakan pelatihan. Jadi pelatihan kapasitas building merupakan sesuatu yang kita dukung selalu. Untuk hari ini yang 2 November didirikan sebagai Hari Internasional oleh PBB pada tahun 2013. Jadi sampai sekarang kita sudah ada banyak edisi untuk membuat acara untuk pada hari ini, kerana kita mahu mengingatkan usaha-usaha jasa-jasa dari jurnalis, sebagaimana Bapak TNI tadi bilang, kalau semua jurnalis memang melakukan peran mereka, semua bisa naik ke syurga. Harapnya ya. Itulah mengapa kita melakukan segala yang kita lakukan UNESCO. Kerana kita percaya jurnalisme itu merupakan satu profesi yang sangat mulia. Kerana tidak ada profesi yang lain, kerja lain yang tugas utama mereka adalah untuk memberikan informasi yang berkualitas kepada publik secara setiap hari, day in, day out. Jadi itu merupakan objektif mengapa kita melakukan semua yang kita lakukan. Dan sebagai salah satu contoh untuk membuat sosialisasi adalah kempen untuk hari ini yang kita untuk mereka yang sudah ada di Twitter, kempen yang Keep Truth Alive, #KeepTruthAlive, merupakan satu kempen dunia di media sosial yang kita lakukan. Tambahannya kita juga bergabung dengan Google hari ini untuk mengembangkan satu peta digital yang akan ada semua kasus-kasus yang dikecam oleh UNESCO sejak 1993. Jadi kalau teman-teman bisa naik ke Google ataupun website semuanya dengan URL-nya keeptruthalive.co, akan lihat peta digital itu. Itu adalah berkaitan dengan monitoring dan reporting yang dilakukan oleh UNESCO. UNESCO sebenarnya adalah satu-satunya anggota PBB yang melakukan monitoring dan laporan untuk setiap kasus jurnalis yang mati sejak 2006. Maaf yang kasus Bapak Udin tidak termasuk kerana sudah yang sebelum 2006.
2006 merupakan tahun pertama UNESCO mulai dengan data-data secara sistematis. Secara yang kurang sistematis, lebih informal itu kita telah mulai sejak 1993. Tapi untuk laporan begitu sejak 2006. Dan sejak 2006 sampai tahun kemarin 2018 sudah ada 1,109 kasus. Dan dari 1,109 kasus itu 90% tidak ada resolusinya di mahkamah. Jadi hanya 10%, hanya 10% sahaja di mana pelaku kekerasan itu mendapat hukumannya. Tetapi kita langsung dengan terus dengan pelaporan begitu kerana kita faham kalau kita tidak membuat pelaporan begini, kasus itu akan hilang. Jadi kita tetap melakukan sehingga pelakunya dihadapkan di mahkamah, ya, diproses dan dapatkan justice-nya. Dan kita juga mendukung secara networking dan building dalam acara begini hari ini dengan Aji dan Dewan Pers dan teman-teman yang lain, dan juga memberi peluang untuk pihak yang biasanya tidak berkomunikasi, mungkin antara Polri, antara TNI dengan CSO dengan Dewan Pers ataupun teman-teman jurnalis, mungkin peluang untuk berkomunikasi itu tidak begitu banyak sebenarnya dalam dunia dan realitas. Dan kita sebenarnya ada satu buku panduan, nama buku panduan itu adalah kebebasan berekspresi dan ketertiban umum, Freedom of Expression and Public Order, yang merupakan satu dokumen yang merupakan pelatihan untuk aparatur sekuritas seperti polisi, seperti tentera, dan bagaimana hubungan boleh diperbaiki antara komunitas wartawan, jurnalis dengan komunitas yang aparatur sekuritas, ya. Jadi kerana itu merupakan satu juga lingkungan yang harus diperbaiki. Tidak sahaja di Indonesia tetapi di semua tempat, di semua negara sebenarnya. Dan dengan itu saja secara ringkasnya kerana waktu sudah tidak begitu banyak, apakah yang UNESCO sebagai salah satu anggota PBB yang usahanya dalam mengembangkan kebebasan berekspresi, keselamatan jurnalis dan akses informasi, coba dengan apa yang kita bisa lakukan untuk membantu dalam kasus-kasus dan membantu dalam pelatihan dan standar dan guideline semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Jadi panduan yang Freedom of Expression and Public Discourse, Public Order tadi bisa di-download ya Pak ya? Ada gratis ya? Ya, mungkin teman-teman yang berminat untuk mendapatkan file itu bisa diakses ya. Panitia, apakah kita masih punya kesempatan untuk Q&A? Mungkin satu sesi saja. Karena itu sudah lewat, silakan 1, 2, ada lagi 3, 4, boleh ya 4. Mbak yang di depan, silakan perkenalkan diri dulu, kemudian pertanyaannya secara singkat. Panitia mungkin mikrofonnya. Thank you sih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Teman-teman, saya tertarik harus bertanya meskipun saya diundang sebagai pembicara di sini. Ada 2 bapak di sini yang berhubungan langsung dengan kerja-kerja advokasi kami di daerah. Saya perkenalan, saya Insani dari Ambon. Saya jurnalis di MNC Media. Saya juga bekerja juga sebagai bagian dari LBH Pers Ambon dan Aji Ambon. Saya ingin menceritakan sedikit saja. Apa yang disampaikan oleh Pak yang dari TNI memang benar sekali. Ketika saya mengadvokasi kasus wartawan Kompas digebukin oleh 9 tentara, saat itu juga saya bikin running text di RCTI dan komandannya ketakutan minta ampun, langsung menangkap ke-9 orang dan memproses. Itu terjadi di malam tahun baru tahun 2013. Artinya
benar bahwa TNI melakukan tugasnya dengan benar. Tetapi yang bertolak belakang dengan institusi satunya lagi, saya harus terbuka untuk mengatakan ini, bahwa panjang sekali advokasi yang saya lakukan di Maluku berkaitan dengan kerja-kerja polisi. Salah satunya adalah kasus Alfred yang baru tadi saya paparkan. Dua anggota polisi, yang satu dipecat tanpa dihukum, dan yang satu dihukum 7 tahun penjara tapi tetap kembali bertugas di Ditpol Air. Bagaimana sebenarnya aturan hukum di kepolisian sehingga membiarkan seorang narapidana seperti itu yang sudah menjalankan tugas hukumannya kemudian masih bertugas di Ditpol Air. Ini hal yang saya pikir perlu untuk saya sampaikan di sini Bapak berdua, karena ini penting berkaitan dengan marwah institusi Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Ihsani. Mungkin kita akan ambil dulu pertanyaannya semua, baru nanti kita jawab sekaligus memberi waktu kepada pembicara untuk memikirkan jawabannya gitu ya. Tadi setelah Mbak Ihsani, siapa lagi tadi? Mas ya yang di belakang. Oh ya, silakan Mas. Mas Sunu. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengulang dari apa yang pertama tadi di sesi pertama tentang bagaimana kemudian kita membuat saya Sunu dari Tempo dan sekaligus juga di AJI. Tentang bagaimana kemudian kita semua aware terhadap isu tentang keselamatan jurnalis itu. Itu poin yang paling penting, karena selama ini benar agak luput. Kita kita bicara soal keselamatan jurnalis itu ketika mulai terpikir ketika kemudian ada peristiwa tadi tsunami dan kemudian sejumlah lembaga termasuk AJI bikin pelatihan. Bagaimana kemudian jurnalis sadar bencana, termasuk kemudian sadar terhadap potensi keselamatan yang terancam terhadap dirinya. Dan juga waktu 98 kita belum terpikir. 98 itu situasinya sangat kacau, tetapi kemudian kita belum punya pikiran yang cukup detail dan terencana begitu. Bagaimana kemudian isu ini menjadi sesuatu yang kita garap bersama-sama. Dan saya kira tadi ada lanskap yang cukup menarik. Bagaimana kemudian ini menjadi isu bersama, baik di internal kita di newsroom, di media massa, juga di kalangan organisasi profesi jurnalis dan juga aparat. Tentu juga kelompok-kelompok lain yang selama ini mendukung di situ. Nah, kalau kita lihat pengalaman kami di Tempo, memang aspek bagaimana di internal juga ada semacam peningkatan kapasitas itu penting. Selain juga tentu atmosfer di luar juga harus ditata, itu juga penting, termasuk pemahaman terhadap hak-hak jurnalis itu. Fungsi yang tadi disampaikan oleh Pak pembicara sebelumnya bahwa tentang Komnas HAM, bahwa dua fungsi utama dari aparat itu tentang menghormati warga negara, respect itu, sama melindungi. Itu yang kemudian teman-teman di aparat baik kepolisian maupun di TNI itu suka agak miss gitu, agak kurang gitu di dalam hal itu. Nah, di internal media massa biasanya kita memang selama ini terus terang tidak ada yang kemudian media yang concern, perusahaan media ya, membuat pelatihan. Pelatihan biasanya digunakan atau diselenggarakan oleh organisasi profesi. Karena itulah kemudian kawan-kawan yang bergabung di AJI itu biasanya punya privilege untuk ikut pelatihan itu. Pernah ada BBC bikin kegiatan sangat bagus sekali sampai kemudian simulasi, termasuk kemudian bagaimana suasana kalau kemudian orang terjebak di dalam lingkungan yang keotik begitu. Itu ada pelatihan sepanjang itu. Juga hal-hal standar apa yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan liputan di lapangan. Dalam peristiwa, sebagai contoh, peristiwa kemarin di DPR itu, kami di newsroom itu bersama Kang Jajang dan bahkan sampai turun ke lapangan untuk memastikan ini anak buah ini lagi di mana nih posisi ini. Kita pantau. Terus setiap pagi, ketika kita ngomong tentang perencanaan liputan itu, yang pertama adalah kawan-kawan ingat keselamatan paling utama. Ketika ada chaos, ambil posisi yang aman buat kawan-kawan semua. Plus kemudian
kita belum berpikir tentang membekali secara tadi itu seperti yang disarankan oleh Pak Yufri yang kemudian di situ cukup detail, dan belakangan kemudian teman-teman di organisasi termasuk juga di media di newsroom itu kemudian ada kesadaran untuk bagaimana menyiapkan diri secara safe itu selamat begitu, baik dalam bentuk peralatan rompi, termasuk juga penutup kepala dan juga tanda tadi itu. Nah persoalannya memang Pak, kalau kita melihat tadi itu yang videonya si Nibras tadi itu, bahkan di lokasi yang tidak chaotic itu kadang-kadang tindakan dari aparat terlalu eksesif, terlalu tanda kutip nggak mutu gitu ya, nggak mutu. Karena gini, ini kondisinya adalah sangat tenang, udah reda, udah di posisi yang semua, dan si wartawan ini lagi berjalan bekerja, mengambil gambar, tidak ada sesuatu yang mestinya diperkarakan atau disoal oleh si polisi, tapi tetap juga kemudian dipersoalkan. Itu yang kemudian menimpa teman-teman di kompas.com. Karena itulah kemudian saya kira forum-forum seperti ini perlu sering diselenggarakan. Saya menemukan fakta memang kawan-kawan di TNI lebih aware dalam hal isu safety jurnalis itu atau kebebasan jurnalis itu dibandingkan teman-teman di polisi. Padahal mestinya kan ini polisi karena polisi lebih sipil dalam hal pendekatannya dibandingkan dengan TNI. Contoh kasus yang saya di newsroom kami adalah ketika kami menginvestigasi sesuatu kebusukan atau penyelewengan di lingkungan TNI, yaitu waktu itu kita menginvestigasi pembuangan limbah di lingkungan kesatuan TNI, bahkan sampai Panglima TNI sadar dan ini ada sesuatu yang nggak ya bener ini, dan kemudian ditelepon si kesatuan itu supaya kemudian ini sampai gimana ceritanya sampai kemudian Tempo melakukan investigasi dan kemudian seperti ini faktanya. Apa yang terjadi? Jadi mereka tidak menyalahkan jurnalis dan wartawannya, tetapi kemudian si kesatuan ini kemudian berusaha untuk mencari apa yang terjadi di lingkungannya gitu. Nah, di polisi belum seperti itu Pak. Belum ada semacam greget, semangat yang seperti ini dilakukan teman-teman di TNI. Sorry, sini saya adu Pak, ini antara TNI dan polisi. Saya kira kemudian kita perlu kepada bagaimana agenda yang dibikin oleh Mr. Ming tadi tentang bagaimana kita terus melakukan kolaborasi, sosialisasi, bahkan kemudian kegiatan-kegiatan sifatnya seperti sekarang ini meningkatkan kapasitas itu. Sesuatu agenda yang itu adalah milik dari kita semua, jurnalis sebagai personal, kemudian institusi perusahaan media massa, kemudian aparat penegak hukum dan juga lingkungan atau kelompok CSO yang selama ini concern terhadap isu-isu seperti ini. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mas Uno mungkin mau jawab kenapa lamarannya Pak Kolonel Azhar nggak diterima Tempo? Oh enggak ya Pak ya? Enggak ya Pak ya? Silakan yang ketiga. Ya. Iya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Agun, saya dari Aji Jakarta Pak. Saya ingin bertanya sebenarnya lagi-lagi ke Pak Yunus, karena emang polisi emang harusnya mengayomi. Saya ingin tanya sebenarnya Pak terkait dengan SOP. Jadi agak sedikit yang membuat bingung ketika kemarin tuh Pak Dedi bilang bahwa ID pers kalian kurang gede. Buat kita itu agak lucu juga gitu Pak, gitu. Seperti itu harus makanya kemarin tuh teman-teman dari Aji Surabaya bilang kalau kurang gede itu namanya pakai spanduk Pak, pakai poster katanya. Seperti itu satu terkait dengan SOP. Kedua terkait juga dengan catatan dari Aji Pak, khususnya terkait dengan pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Itu kita mencatat kalau nggak salah beberapa yang terbanyak itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Nah, yang jadi concern kita adalah dari semua kasus-kasus itu Pak, ternyata bisa dibilang nggak ada yang ditindaklanjuti. Jadi kita lapor gitu aja, tapi proses hukumnya kita nggak tahu seperti apa gitu. Itu bahkan kemarin yang jelas-jelas kasusnya ada, buktinya ada, saksinya ada, itu teman-teman harus nunggu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam Pak. Hanya untuk dipimpong ke
ke Krimum sama ke Krimsus seperti itu Pak. Itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang Polri ini tidak akan pernah menyidik kasus yang melibatkan anggotanya seperti itu Pak? Jadi itu karena Aji sendiri mencatat bahwa salah satu musuh kebebasan pers itu salah satunya Polri Pak. Seperti itu sih. Terus satu lagi sih sedikit menyinggung Pak terkait dengan pelatihan yang kemarin itu. Kalau kita ngelihatnya agak kontradiksi Pak. Jadi Bapak mengundang kita ikut pelatihan sementara nanti di lapangan kita berhadapan dengan Bapak. Jadi agak ya nggak mungkin gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Agun. Asik. Pak tadi Mas Wahyu ya? Ya. NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi ikut pengen ya tanya dan sedikit ngobrol lah. Singkat saja sih. Mendengar cerita dari Kolen Azhar soal itu diberitakan yang tidak benar ya Pak. Itu ternyata pernah terjadi kepada mertua saya Pak. Kok mirip ceritanya? Mertua saya itu pernah bertugas di ini Pak. Sebagai Kapolres di Magetan tahun 1987. Nggak pernah diwawancara, nggak pernah dikonfirmasi dan lain sebagainya, tapi diberitakan oleh sebuah media lokal. Wah rame dan heboh lah saat itu. Dan sejak saat itu mertua saya benci sekali sama wartawan Pak. Lah kok tiba-tiba mantunya wartawan Pak. Saya sempat di sidang. Saya bilang Pak tenang, insya Allah ini wartawan yang mudah-mudahan baik. Arya direstui. Artinya memang saya setuju bahwa soal kekerasan ini sesuatu yang penting buat kita, tetapi soal profesionalitas, teguh pada kode etik saat kita menjalankan tugasnya itu adalah sesuatu yang harus kita jaga bersama-sama sebagai ruh terhadap profesi yang mulia ini, profesi jurnalis ini. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, mohon izin nih Pak Azhar, kalau saya sedikit menyinggung soal kasus yang di Medan ya, yang di Medan itu memang betul salah satu pelaku sudah divonis dan itu termasuk proses yang kita jadikan cermin bahwa TNI pun bisa kita proses ketika mereka berhadapan dengan wartawan. Tetapi jangan lupa Pak, masih ada 7 korban yang kasusnya berhenti dengan alasan yang menurut saya ada yang bilang buktinya tidak lengkap dan lain sebagainya. Yang dicekik memang yang kebetulan kawan saya di jurnalis MNC TV memang betul sudah diproses dan divonis. Itu kita berterima kasih bahwa penegakan hukum memang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa melihat latar belakang. Yang terakhir ini untuk Pak Yusri, mohon izin Pak. Saya pikir secara chemistry kalau Pak Yusri dengan teman-teman jurnalis nyambung Pak. Artinya paham betul bagaimana jurnalis itu sebenarnya. Tetapi ketika pindah ke divisi lain atau bahkan masuk ke anggota Bapak di lapangan, ini seringkali nggak nyambung Pak. Wartawan atau bukan, tendang dulu. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini yang jadi PR bersama supaya gimana caranya bahwa SOP dan kesepakatan yang sudah kita buat ini bisa sampai pada level yang paling bawah. Sehingga mereka paham bahwa oh ini wartawan. Kita punya treatment tersendiri sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap wartawan di lapangan. Itu Pak, itu PR menurut saya yang perlu kita bicarakan bareng dan jadi skala prioritas. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Iya. Sorry, maaf baru keinget. Saya paling sering diminta ngasih pelatihan jurnalisme ke institusi TNI dan Polri di Maluku, di Ambon. Salah satu kenapa saya bersedia untuk selalu datang dan memberikan, karena ingin meminimalisir terjadinya kekerasan di lapangan antara kami dan polisi. Jadi treatment yang saya lakukan adalah setiap waktu selalu berkoordinasi dengan penerangan Kodam dan pihak divisi Kabid Humas untuk memberikan pelatihan langsung ke prajurit dan ke para anggota polisi. Jadi mereka kemudian bisa terus-menerus aware bahwa kita mitra, bukan musuh. Seperti itu. Terima kasih Mbak Insani. Mungkin
Sama mertua. Sebelum narasumber kita menjawab, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengapresiasi. Ya, maksud saya ini dialog yang mungkin jarang banget terjadi. Artinya Bapak TNI dan khususnya Bapak berdua ini hadir di sini sehingga kita bisa melampiaskan unek-unek dan Bapak menjawab dengan secara terbuka dan baik juga. Saya kira diskusi publik harusnya seperti ini gitu ya. Tolong kita kasih tepuk tangan. Terima kasih jadi Pak sudah datang. Oke, saya mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, jadi mungkin akan saya ringkas aja. Mbak Insani, Mas Sunu, Mas Agun, sampai juga ada Mas Sogi tadi, intinya nanya soal SOP Pak. Kayak gitu, tadi Pak mungkin bisa dijawab oleh Bapak berdua nanti bergantian gitu ya. Satu tadi SOP-nya seperti apa sebenarnya, kalau ada anggota polisi yang sudah dibuktikan bersalah, itu terus kenapa masih ada yang bisa tetap bertugas dan sebagainya gitu Pak ya. Terus yang kedua tadi saya kira bagus dari Mas Wahyu, kalau kita sudah punya SOP, gimana caranya memastikan sampai ke level bawah nyampe gitu Pak, ngerti. Mungkin Pak Yusri dulu, silakan Pak Yusri. Terima kasih, asik sekali saya memang. Harusnya saya bawa satu pasukan ke sini biar supaya minimal bisa spirit saya agak naik dikit ya gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus. Ini latihan mental buat saya. Terima kasih Mbak Insani. Ya, saya sudah sering dengar dari teman-teman dari Polda Maluku, ya di sana. Kasus yang 7 tahun kemudian masih dinas, nanti di belakang kita main, kita berdua. Sorry yang lain ya, yang cemburu silakan nggak apa-apa. Nanti kita ini, karena saya harus tahu itu. Karena memang betul, setiap anggota Polri yang melakukan, sebenarnya polisi ini paling sedih loh kalau bikin salah, sumpah. Ya, beneran. Saya paling sedih. Kalau teman-teman sipil melakukan kesalahan, udah jelas pasti larinya ke pidana umum misalnya. Ya, langsung disidang. Kalau polisi bikin salah, ada 2 tempat. Yang pertama di dalam institusi sendiri, ada 2 di situ. Pertama yang disiplin kepolisian kena, kemudian ada kode etik kepolisian. Misalnya saya mencuri ketangkap, saya disiplin dulu, dicek dulu ini masuk disiplin atau kode etik. Oh ini pantas untuk dipecat. Ya, satu. Kemudian ada lagi yang namanya pidana umum. Karena kami ini polisian, civilian police. Sudah jadi orang sipil sekarang. Lain dengan teman-teman TNI. Kalau teman TNI ada peradilannya sendiri. Kalau kami enggak, kami kena peradilan di dalam sendiri oleh Propam. Terus setelah itu sidang lagi di peradilan umum. Itu makanya saya bilang, aduh sedih kalau kita salah. Tapi nanti kita berdua. Ya, Mbak Insani tentang 7 tahun itu, saya juga pengen tahu. Karena aturan dalam kode etik, pecat. PTDH. Pemerintahan tidak dengan hormat kalau sudah kena di atas 3 tahun. Itu sudah aturan. Tapi nanti berdua lah kita ini. Ya Mbak ya. Kemudian ini nyambung semua lah ya. Kalau Mas Sunu, Tempo, ya memang betul. Kami kegiatan ini kami lakukan bukan cuma baru kali ini Mas. Kami jalan terus Mas. Dari satker-satker Baharkam, jadi kami ada satker Baharkam, di bawahnya itu ada Sabara, ada Brimob, ada Polair, itu sudah memang diwajibkan untuk sosialisasi, kemudian kita lakukan supervisi, kita lakukan pelatihan, kita kasih tahu anggota semuanya. Ya, sudah kita ajarkan semuanya mereka, sudah kita kasih tahu, sudah kita centil kupingnya. Ya Mas ya, kalau gitu ya. Benar. Tapi satu yang betul, yang perlu kita kembali lagi bahwa anggota ini di lapangan, polisi juga manusia, jurnalis juga manusia. Kalau polisi rubah Robocop semua, sumpah gak akan ada namanya kekerasan terhadap jurnalis. Sumpah. Kalau sudah jadikan Robocop semua, polisi gak akan ada kekerasan itu. Tapi polisi juga manusia. Manusia yang punya emosi. Walaupun sudah kita kasih tahu nih, kamu melanggar SOP, tak sidangkan kamu, tak kurung kamu. Kalau perlu saya pecat kamu. Itu pimpinan lu sampaikan begitu. Ya, jadi ini yang coba kita rancang
dari hasil pelatihan kemarin yang tadi saya sampaikan tanggal 26 Oktober kemarin, kami mengharapkan teman-teman dari media, perusahaan media, stakeholder yang lain, teman-teman AJI, kepolisian, Dewan Pers, ayo dong, kita duduk dong. Mau juga nanti UNESCO juga boleh. Jadi apanya? Jadi leading sektornya coba koordinasi dengan Polri, ayo dong kita duduk, kita buat SOP, standar operasional prosedur dalam hal misalnya tentang unjuk rasa yang melibatkan teman-teman jurnalis dan kepolisian yang sering terjadi benturan di situ. Nah, bagaimana cara kita menghindari? Sama-sama mengeluarkan pendapat. Misalnya kami tadi saran pakai rompi dong, boleh nggak? Setuju nggak yang lain? Kalau kita pakai rompi, biar polisi ini. Terus ada usulan dari teman-teman dari jurnalis, apa yang perlu disampaikan diisi dalam SOP tersebut? Ayo, sampai dengan hukumannya apa kira-kira? Kalau polisi berbuat kekerasan, apa hukumannya? Kalau teman-teman jurnalis provokator kekerasan, apa hukumannya? Ya gitu kan? Sama-sama kita. Kita duduk bersama. Ya Mas, betul kan? Bukan polisi berbuat kekerasan. Tiba-tiba ada wartawan yang memprovokasi memang sengaja untuk membuat kekerasan. Tapi kan ada bukti. Siapa yang berhak mengawasi, siapa yang berhak, nanti ada semua situ bunyi. Siapa berbuat apa. Itu yang sementara kami usulkan. Ya Mas, itu mungkin Mas Sunu. Kemudian Mas Agung ya. Mas Agun, kita sepakati dulu. Jurnalis turun ke lapangan sama polisi memang mau berantem dulu atau gimana? Enggak susah gini, kita sepakati dulu. Teman-teman jurnalis ke lapangan ketemu sama anggota unjuk rasa, emang mau tujuannya mau berantem atau mau meliput? Karena tadi bilang, Pak Yusri kasih rompi untuk supaya kita berantem nanti di situ, untuk supaya kita benturan. Enggak Mas, sumpah Mas. Makanya kami kasih rompi sama helm biar kami ini polisi, kalau SOP sudah jalan, sosialisasi sudah jalan, kemudian kami supervisi sudah jalan, sudah kami APP anggota di lapangan, dengan adanya rompi sama ini kita mengenali gitu loh. SOP-nya gini, aman wartawan itu ada di mana? Kalau kami bilang masih hijau. Kalau daerah kuning sudah mulai agak sedikit ribut, wartawan itu harus berdiri di mana? Kan kita sepakati bersama. Oh saya nggak mau di sini Pak, angle-nya nanti nggak asik Pak. Kita duduk sama-sama yang mana yang paling bagus. Berapa jaraknya kita atur nanti. Nanti kondisi eskalasi tinggi, wartawan harus kemana? Anggota harus berbuat apa? Kita sepakati sama-sama di SOP ini. Jangan polisi yang bikin. Jadi besok kalau bikin, loh jangan protes loh. Lo juga kan di sini yang ngomong, yang minta buat sama-sama kita, kan gitu, Mas. Ya, ini kita adakan. Terus SOP kalau sudah jadi, bukan untuk Mabes Polri saja, bukan untuk Polda Metro. Nanti kita bersama-sama bersama-sama lagi teman-teman. Siapa yang ditunjuk dari AJI mungkin, kita sama-sama ke daerah, ya. Ke daerah kita sama-sama sosialisasi tentang SOP, polisi bicara, hadirkan semua teman-teman media yang ada, hadirkan anggota-anggota pimpinannya yang memang kompeten dalam hal unjuk rasa, kita sosialisasi sama-sama SOP ini. Karena SOP ini kan SOP bersama, bukan SOP polisi, SOP bersama yang kita usulkan. Jadi turun sama-sama sampai ke 34 kalau perlu 548 Polres yang ada di Indonesia. Kita keliling, kalau bisa jalan-jalan kita kamar ke tempat kembali di sana. Ya Mbak ya? Wih. Nanti kita ke sana, beliau tinggal kita sama-sama kita ini kan. Sosialisasikan tentang SOP ini. Namanya juga upaya, ya kan gitu. Apa saja boleh kita coba. Kemudian yang terakhir, pelaku kekerasan ya Mas Agun ya? Iya Mas. Tadi sudah saya kasih satu inilah ya. Yang saya harapkan di sini mungkin ke depan Mas dari AJI Jakarta mau AJI mana pun yang di Indonesia ini kami akan coba TR-kan nanti kalau coba wilayah Kabid Humas. Biar Humas ini jadi apa? Fasilitator ya namanya. Fasilitator Mas. Kami ada namanya Bak Anef. Di bawahnya ada Kasubag Pelayanan Pengaduan. Itu sampai di Bid Humas ada semua. Yang ada di Polda-Polda. Ada Bak Anef. Di Bak Anef itu ada Kasubag, Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengaduan. Nah, ini coba kita jadikan ajang teman-teman lain.
teman-teman jurnalis apabila ada masalah, pertama mau melapor tuh nggak ada salahnya tuh jalan-jalan ke humas ya. Kan kita ini kan mitra ya, mitra teman loh, gitu. Ya mitra teman kita nih, jalan ke humas. Bang Yus, izin bang, ini anggota ada yang kena nih, kami mau lapor dong di Polda Metro, temenin dong, kan enak aja. Kalau Yusri Yunus datang ke Polda Metro nggak ditanggapi, tak centil semuanya, junior semua gitu. Kan loh, sombong dikit kan senior boleh. Mana ada yang berani kok sama junior, mana ada yang berani sama senior gitu, ya? Jangan, gue pasukan saya kalau diserang gitu, ya boleh mas. Perkembangannya pun sama. SP2HP nggak terima, lapor lagi mas, sampaikan lagi. Kan main-main ke divisi humas nggak ada masalah, gampang. Saya baru 11 tahun di divisi humas, sumpah. Baru 11 tahun saya di divisi humas. Ya, dari zamannya Pak Abu Bakar dulu sampai dengan sekarang ini Iqbal. Irjen Iqbal itu ke taman bawa petasan. Dulu teman, sekarang atasan. Bukan. Teman saya satu letting sama saya. Tapi beliaunya bintang 2, saya melatih 3. Tapi kalau lihat dari atas Monas masih menang saya, karena 3 nih. Dari Monas. Pak Yusri 3, dia cuma 2 kan gitu. Ya. Jadi nggak usah takut, datang ke saya. Boleh tanya teman-teman wartawan yang lain. Dari Tempo yang teman-teman yang biasa standby di Mabes Polri, ya mungkin dari tahun 2008 yang lalu, ya 2008 masih zamannya cecak buaya, apa meledak bom, itu loh gitu, meledak bom apa, JW Marriott apa segala. Nggak ada yang nggak kenal sama Yusri, karena memang saya sering nongkrong sama teman-teman wartawan. Ya, datang ke saya, mari sama-sama saya temani. Kalau perlu di daerah pun sama mbak. Tolong mbak, disampaikan ke kami. Kabid Propam sana itu teman saya. Sapurudin yang baru ya? Ya. Hampir rata-rata teman saya sudah mulai Kapolda. Hampir, doakan semuanya Kapolda biar gampang nanti. Hampir semuanya teman saya yang ada di daerah itu sudah mulai Kapolda. Cuman yang saya minta didoakan, saya juga tolong juga didoakan juga gitu. Loh boleh toh, didoakan kan? Supaya turun juga gitu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa sampaikan Mbak. Mohon maaf, karena saya juga nggak lama. Kami masih ada kegiatan lain. Tapi kalau memang mau ngobrol-ngobrol Mas, silakan. Saya di Penmas, saya Kabapensat, salah satu di bawahnya Pak Dedi. Ya, salah satu juru bicara juga dari kepolisian. Karena di sana ada 3, Pak Dedi, Kabapenum Pak Asep, saya Kabapensat. Cuman saya pemain cadangan. Kalau dua-duanya udah nggak ada kayak gini, baru saya muncul mas. Dua-duanya keluar daerah harus tampil di TV One, baru saya dipanggil suruh tampil. Jadi pelengkap penderita. Tapi mohon doanya mudah-mudahan Pak Dedi geser, saya mau geser Pak Dedi juga katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke Pak Kolonel Azhar, silakan Pak. Tadi kayaknya untuk TNI kurang lebih ada pertanyaannya bagaimana menentukan kondisi urgent dan tidak urgent gitu Pak, karena kadang seperti itu. Silakan Pak. Enggak, tadi saya tangkap gini, saya mungkin nggak banyak diserang karena tadi saya sebelum berangkat saya bilang sama istri saya, tolong doakan saya biar nggak banyak. Enggak, jadi apa namanya, saya melihat tadi yang persoalan tentang pemecatan ya. Kalau di lingkungan kita 1 tahun ke atas itu biasa dipecat. Jadi kalau 1 tahun ke bawah ada yang bisa diselamatkan, itu dilihat dari kasuistisnya kan. Jadi di kita itu ada yang pasalnya tuh agak karet-karet banget. Artinya seorang prajurit TNI bisa dipecat salah satu misalnya katakanlah menganut ideologi lain, melakukan kejahatan terhadap keselamatan negara, melakukan tindak pidana, ada pasal-pasal yang agak karet itu, dia sebutnya gini, melakukan tindakan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit. Jadi melakukan tindakan lain yang tidak patut itu diterjemahkan sangat-sangat karet memang. Artinya tergantung komandan, nih orang nih nggak patut lagi jadi tentara nih. Jadi di kita itu paling sensitif. Misalnya susila itu pasti pecat punya tuh. Pasti. Ada beberapa teman saya udah mau dipromo jadi bintang, dia hanya karena urin aja. Urin positif. Padahal di dalam putusan kamar di Mahkamah Agung disebutkan bahwa urin saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan orang. Karena ada kemungkinan beberapa produk obat tuh mengandung urin vitamin gitu kan. Tapi saya beberapa orang yang saya kuasa hukumnya, penasihat hukumnya dipecat tuh.
Saya nggak kebayang, orangnya masih seger buger, berpikirnya masih normal, tapi saya nggak tahu, pokoknya dipecat aja. Kita nggak mengenal ada narkotika gitu. Jadi kalau narkotika pasti pecat. Tapi kalau pukul wartawan babak belur patah itu pasti pecat juga. Tapi kalau kemarin mungkin hanya sekedar tidak, maksudnya masih dalam konteks latihan-latihan karate mungkin. Jadi enggak. Tapi masuknya kan mahal, Bu. Mahal, orang masih dibina misalnya, masih bisa dibina. Kan mahal, mendidik prajurit ini kan mahal nih. Satu orang kan bisa puluhan mungkin ratusan juta. Kalau penerbang kan lebih mahal lagi, kalau dokter lebih mahal lagi. Tapi kalau misalnya sangat tidak patut dia menjadi prajurit, pasti dipecat. Nggak ada berat-beratnya pecat. Saya heran juga tuh. Padahal saya bilang di dalam pembelaan saya sering saya bilang ini prajurit adalah aset. Dan dia paling ini, kalau masih bisa dibina, ibarat penyakit jangan diamputasi dulu, masih bisa bina nih. Tapi kawan-kawan hakim bilang nih nggak bisa bina kawan ini, dari wajah sorot matanya udah nggak bisa dibina. Jadi sulit saya juga. Tapi artinya sangat ketat. Persoalan pecat tuh cepet kali itu. Tapi persoalan seperti Bang Yusri bilang, misalnya memang hampir tidak logik. Misalnya seperti Ibu bilang 7 tahun nggak pecat. Polisi pun kode etik. Saya ada beberapa teman polisi curhat ke saya. Dia bilang ini anak saya dipecat nih katanya hanya sekedar juga narkotika gitu. Jadi yang paling ekstrim lagi, orang udah dinas lama, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ketiga dipecat. Dia pikir udah selesai itu persoalannya. Itu baru pecat dia setelah 3 tahun itu. Sedih juga tuh. Tapi kalau untuk kita, sama dengan yang kasus misalnya wartawan-wartawan seperti Pak Ersa Siregar ya. Dia kan ditawan sama GAM, itu memang problem. Di dalam daerah konflik bersenjata itu memang agak sulit. Agak sulit. Kita bayangkan ya, seolah-olah kan daerah tempur itu satu langkah saja itu nggak ada aman, satu jengkal tanah nggak ada yang aman. Jadi begitu tentara melakukan operasi ke hutan, dia nggak tahu itu Elsa itu dibawa sama pasukan GAM. Karena bukan kesalahan sih, mungkin saya nggak tahu atau kebetulan Pak Ersa Siregar kenapa ditawan sama GAM? Karena dia bersama-sama 2 orang istri Angkatan Udara. Di situ istri Angkatan Udara ini ada izin penerbangan untuk Hercules. Jadi dipikir ini adalah orang-orang TNI mungkin Pak Ersa ini, karena bergabung dengan Angkatan Udara, istri Angkatan Udara. Coba kalau di-download di internet mungkin masih ada beritanya itu. Jadi Pak Ersa ini tidak dalam konteks sengaja ditembak, dia nggak ada itu. Dia saya dengar dari beberapa informasi diserang dalam satu gubuk, kebetulan beliau ada di situ. Jadi tidak dalam konteks kekerasan terhadap beliau dilakukan oleh TNI, tapi kebetulan beliau bersama-sama ditawan oleh pasukan GAM. Demikian. Terima kasih Pak Kolonel. Mungkin saya mau memberi kesempatan untuk closing statement ke Pak Sasmito, Mbak Sinta, dan nanti Pak Ming ya. Silakan Mas Sasmito. Ya, terima kasih. Ini mungkin buat Pak Chandra dan Pak Yunus mungkin ya. Kalau misalkan bapak-bapak gitu menemukan ada wartawan yang diduga melanggar etik, saya justru merekomendasikan itu dilaporkan saja Pak ke Dewan Pers ya, diselesaikan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pers. Tapi kalau misalkan ada yang memeras dan sebagainya ya diproses saja secara hukum. Jadi kita gitu jurnalis juga tidak mau bekerja sama dalam hal keburukan gitu. Nah begitu pula ketika ada aparat penegak hukum baik dari Polri ataupun TNI yang melakukan pelanggaran, ya kita berharap itu diproses dan dituntaskan secara hukum yang berlaku gitu ya. Dan tawaran dari Pak Yunus itu sebenarnya mungkin bisa kita lanjutkan Pak ya. Saya kebetulan di Dewan Pers juga sebagai tim penyusun yang perjanjian kerjasama dengan TNI untuk peliputan di wilayah TNI ya. Nah mungkin untuk yang SOP itu memang biasanya kita susun sendiri-sendiri karena masing-masing pers itu ya mengatur aturannya sendiri, tidak diatur oleh lembaga yang lain gitu. Nah mungkin kita bisa di PKS nanti Pak yang pengembangan dari MOU yang kemarin ya. Ya mungkin nanti kita bisa lanjutkan untuk lebih teknis gitu ya nanti. Iya intinya kita siap untuk bekerja sama dengan Polri gitu. Terima kasih itu aja. Terima kasih Mas Sasmito. Yang kayak gini-gini ya Pak, kita harap ada hasil yang produktif dari diskusi kita. Mbak Sinta silakan. Oke, closing statementnya. Ya, pembunuhan Udin ini menggambarkan 23 tahun kasus ini tidak terselesaikan dan gelap, dan kami menagih janji polisi untuk menyelesaikan kasus ini, dan kami menolak impunitas
terhadap kasus ini. Dan ini bagian dari catatan buruk hukum pidana di Indonesia. Polisi berutang kepada kami untuk menyelesaikan kasus ini, kepada teman-teman semua yang ada di sini, kepada para jurnalis, kepada para aktivis HAM, dan para pegiat demokrasi, Pak. Dan satu lagi, pembunuhan Udin ini yang nggak terselesaikan ini artinya merusak kebebasan pers dan mengganggu kebebasan publik untuk memperoleh informasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sinta. Bapak Ming, silakan untuk closing statement-nya. Terima kasih. Jadi untuk UNESCO, kita kan kurang lebih orang diplomat kan. Jadi pokoknya untuk kita apa yang paling penting adalah untuk memastikan saluran komunikasi itu sentiasa buka. Jadi selalunya ada cara untuk memperbaiki, selalunya ada cara untuk mengatasi, menangani. Tetapi semua itu tidak akan berhasil kalau kita saluran komunikasi itu tertutup. Jadi kita sangat mendukung dan menggalakkan dan senang sekali kalau saluran komunikasi itu terbuka dan dalam apa bentuk jua dalam acara seperti hari ini ataupun dalam diskusi bilateral. Itu merupakan satu yang sangat penting kerana kebebasan pers dan juga keselamatan jurnalis itu merupakan satu isu yang sangat kompleks dan bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1-2 hari. Okey, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ming. Teman-teman, saya minta aplausnya untuk kita semua. Saya kira diskusi yang sangat menarik. Terima kasih Mas Asmito, Mbak Sinta, Pak Kolonel Azhar, Pak Kombes Yusri, dan Pak Ming. Semoga diskusi kita kali ini ada tindak lanjutnya yang bisa kita follow up bersama-sama. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk semua narasumber, moderator, juga rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam diskusi seru di sesi 2 Seminar Nasional Mengakhiri Imunitas Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis. Kita akan memberi apresiasi untuk setiap narasumber dalam bentuk souvenir yang akan diberikan oleh Mas Revo selaku Sekjen AJI. Ada Mas Gading dari LBH Pers. Mas Gading boleh bergabung di depan. Silakan. Souvenir ini menjadi simbol harapan untuk kasus kekerasan jurnalis tidak lagi terulang dan yang sudah terjadi boleh diselesaikan dengan tuntas. Iya Pak, itu maknanya dalam itu Pak. Dalamnya bermeter-meter. Gimana Pak? Oh, polisi lembut ya Pak ya. Baik, silakan berpose bersama di depan. Satu lagi Ibu Marsiem boleh bergabung di depan Pak. Ibu, untuk menerima souvenir.
sekaligus berfoto bersama. Ya, silahkan. Boleh pose dulu. Iya, kaktusnya boleh dipamerkan sedikit. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua, boleh aplausnya teman-teman untuk semua narasumber kita dan acara yang boleh berakhir pada sore hari ini. Kita menutup acara ini, acara dalam rangka Hari Internasional Anti Impunitas terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis yang digelar oleh Komite Keselamatan Jurnalis, UNESCO dan Kedutaan Inggris. Menjadi harapan kita semua bahwa kasus kekerasan tidak lagi terjadi untuk jurnalis Indonesia maupun di luar sana. Terima kasih untuk setiap narasumber. Setiap narasumber, moderator, juga rekan-rekan peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada souvenir menarik di depan ruangan ini, kaos untuk mengingatkan pada event kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali di event berikutnya.